Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bersyukur kita boleh kembali berjumpa di saat ini. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan dari kitab 2 Samuel pasal 22, ayatnya yang ke-29 hingga ayat yang ke-30 berbunyi. Karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allah aku berani melompat tembok. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang pernah bahkan sedang merenungkan perjalanan hidup kita sampai saat ini. Bahwasanya kita semua dalam perenungan ini menyadari di dalam kehidupan yang kita alami, yang kita jalani, segala kesulitan hidup dan ancaman bahaya apapun, ternyata di sana kita melihat sungguh mewujud nyata pertolongan Tuhan yang membuat kita boleh keluar dari kesulitan ataupun melindungi kita dari bahaya yang mengancam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikian juga dengan Daud dalam bacaan kita saat ini yang merupakan bagian dari nyanyian syukurnya. Daud mengungkapkan syukurnya dalam pengalaman akan Allah yang diteguhkan oleh pengalamannya berjalan bersama Allah. Inilah yang dituangkan Daud dalam nyanyian syukurnya, pujiannya kepada Allah, yang ayat yang kita baca dari dua ayat ini merupakan bagian dari nyanyian syukur itu. Mengapa Daud mengungkapkan syukurnya? Baginya adalah, bagi Daud, fungsi dari syukurnya ini ialah untuk mewujudkan rasa terima kasihnya kepada Tuhan, sehingga ia berharap akan terus makin beroleh hati yang bijaksana. Juga dengan maksud agar Daud terus kuat menapaki perjalanan kehidupannya yang ia tapaki. Selain itu, ia mengungkapkan kesaksiannya ini supaya orang yang mendengarkannya atau melantunkan mazmur ini dapat memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup. Sebab ia mendengar atau melantunkan mazmur Daud ini. Karena itu lewat mazmur Daud ini mau mengingatkan kita di saat ini seperti apa kita merenungkan perjalanan hidup yang kita telah lewati. Adakah juga kita mengungkapkan syukur itu? Syukur yang dengan maksud kita supaya kita makin beroleh hati yang bijaksana di dalam Tuhan. Dan supaya kita makin diteguhkan, dikuatkan menjalani kehidupan anugerah Tuhan yang masih dianugerahkan kepada kita. Dan supaya dari kesaksian kita, dalam nada syukur kita itu, orang yang mendengarkan juga dapat dikuatkan menjalani hidup ini. Ataukah jangan-jangan setiap kita bertemu dengan orang yang keluar dari mulut kita adalah keluh kesah. Waduh, hidup ini memang, dan sepertinya tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan dalam hidup kita. Orang yang mendengarkannya pun tak semangat dan langsung lemah. Oh, betapa sulitnya hidup ini.
memang kesulitan itu ada. Tetapi dalam kesulitan pun kita dapat melihat bahwa sungguh karya Allah nyata. Lebih daripada kesulitan yang kita alami. Kita berjalan, menjalani hidup ini, menyadari bahwa Allah terus menuntun kita bagaikan pelita yang menerangi kita, sehingga karena Allah menerangi kita, terang Allah itu kita pancarkan. Seperti dalam ungkapan bacaan kita di ayat 29. Sebab ini jugalah yang membuat Daud bisa mengungkapkan semuanya itu, karena menyadari akan terang dari Allah. Daud mengatakan dia dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa itu semua karena Tuhan. Dia mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga bersyukur ia katakan, dan tidak sekedar ia katakan, tetapi ia ekspresikan. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai syukur kita juga hanya sebatas kata-kata. Tetapi mari kita wujudkan syukur kita itu dalam ekspresi kehidupan kita. Bahkan kita terus menyadari bahwa hidup yang bersyukur adalah hidup yang tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi berjalan dalam terang Allah itu. Di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 12 ayat 46, dikatakan di sana, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Yesus telah datang dan menjadi terang bagi kita, menuntun kita menjalani hidup ini untuk terus berjalan dalam terang Allah. Kita adalah anak-anak terang Allah. Mari pancarkan terang kita itu, sehingga kita juga terus mengekspresikan seperti apa yang diekspresikan Daud dalam pujiannya kepada Allah, untuk menjadikan kita makin bijaksana, dan juga menjadikan kita makin teguh kokoh menjalani hidup ini dalam tuntunan terang Allah menjadi anak-anak terang. Dan juga orang-orang yang menyaksikan, mendengarkan, juga makin diteguhkan dan makin dikuatkan menjalani hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang terus menerangi perjalanan kehidupan kami, sapaan sabdamu kembali boleh kami alami dan nikmati malam ini. Kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Kiranya semuanya itu membawa manfaat dalam pertumbuhan iman kami, dalam kami terus mengarahkan kehidupan kami kepadamu untuk terus hidup memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan terus menuntun, mengarahkan kami untuk terus menghidupi terang Tuhan, untuk menolong kami menempuh arah hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kami terus menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Hati kami makin terus bijaksana, dan kami terus makin menjalani kehidupan ini dalam kekuatan yang dari Tuhan. Dan juga orang-orang yang mendengarkan, menyaksikan kehidupan kami juga ditolong untuk menjalani kehidupan terus berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan, malam ini kami percaya kami akan melewatkannya dalam peristirahatan dengan penuh damai dan sejahtera yang daripada Tuhan, yang akan melindungi kami sepanjang malam ini. Kami bersyukur dan berharap di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.